Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Situasi genting mulai mengancam pihak aliansi kembali. Penculikan yang dilakukan musuh terhadap kru Heart Pirate tentu akan mempengaruhi rencana yang telah dibuat oleh Kiemon. Saya kira kasus ini sedikit berbeda dengan apa yang menimpa Luffy saat dijebloskan ke dalam penjara. Ketika itu hampir sebagian besar aliansi khususnya di pihak SAP merasa tenang-tenang saja tanpa ada sedikit kekhawatiran. Justru sebaliknya mereka percaya bahwa Luffy akan keluar pada saat pertempuran akan dimulai. Namun kali ini situasinya berbeda. Adalah bajak laut Heart yang saat ini sedang dipermainkan. Meskipun sampai sejauh ini Beppo dan kru yang lain belum banyak diperlihatkan aksinya, namun peran mereka akan sangat penting bagi aliansi. Lau yang bertindak sebagai kapten mereka adalah salah satu orang terpenting di pihak sekutu. Jika dilihat dari mudah atau tidaknya seorang karakter dalam menjalankan suatu rencana, bisa saya anggap Lau merupakan perwakilan bajak laut yang memegang peranan penting untuk aliansi, selain daripada Inuarashi dan Nekomamushi yang mewakili suku Ming, serta Kiemon yang mewakili Samurai Wano. Ya, ada perbedaan signifikan di antara Lau dan Luffy dalam menyikapi sebuah rencana. Apalagi kasus kali ini adalah Yonko yang menjadi targetnya. Maka dari itu perlu adanya perhitungan yang matang agar tidak meleset terlalu jauh dari apa yang sudah direncanakan. Namun dibalik semua itu, saya kira ada persamaan dalam diri mereka ketika menyangkut perihal keselamatan krunya masing-masing. Inilah yang kemudian akan menjadi ujian untuk seorang Lau. Kira-kira bagaimana dia akan menyikapi penculikan terhadap krunya? Well, sebelum itu mari kita bicarakan terlebih dahulu maksud dan tujuan pihak musuh menculik anak buah Lau. Apakah ini suatu bentuk antisipasi agar aliansi tak bisa berbuat macam-macam lagi? Ya, saya kira itu adalah salah satu dari sekian banyak alasan kenapa pihak musuh menangkap mereka. Saya kira Kaido lewat Headlander mencoba untuk membuat kekuatan aliansi menjadi pincang. Karena sejauh ini yang kita tahu, musuh hanya ingin memancing Lau untuk keluar. Sebelumnya ada Luffy yang sudah tertangkap. Kali ini mereka menargetkan seorang Lau. Mereka berdua adalah tokoh utama yang sangat diincar oleh Kaido. Selain karena berani menantang Sang Yonko, mereka juga sudah menghancurkan bisnis daripada Kaido. Nah, andai saja Lau sampai terpancing, maka seperti yang dikatakan oleh Sanji, ibu kota bunga akan mengalami kekacauan. Dan dampak buruknya akan mempengaruhi rencana yang sudah disusun, apalagi waktu perjamuan sudah semakin dekat. Sampai saat ini kita masih belum tahu di mana musuh menahan mereka. Namun sepertinya Beppo dan yang lain ditahan di tempat yang berbeda dengan Luffy. Berharap saja tempat tersebut bukanlah Onigashima. Ya, jika mereka ditahan di sarang para monster, maka resikonya terlalu besar apabila mencoba menyelamatkannya hanya dengan membawa beberapa orang dari pihak aliansi saja. Well, di sini saya mempunyai dua sudut pandang berbeda dalam menyikapi peristiwa penculikan ini. Jika orang yang dicurigai menculik anak buah Lau adalah Hawkins dan Drake. Dilihat dari sudut pandang sebagai prajurit The Beast Pirates. Jika kapasitas mereka adalah seorang headliner, maka sudah menjadi kewajiban mereka untuk membereskan musuh yang menjadi ancaman tuanya. Ya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bisa saja baik Hawkins dan Drake sedang melaksanakan tugas mereka sesuai yang diperintahkan oleh Kaido. Mempreteli kekuatan musuh merupakan tindakan yang wajar dilakukan guna membuat pincang pihak aliansi. Apalagi mereka sudah menyadari adanya lambang yang digunakan aliansi untuk merekrut para pemberontak. Saya kira ini bukanlah suatu kebetulan. Bisa jadi terbongkarnya rencana aliansi membuat kepanikan bagi pihak musuh. Belum lagi Kaido juga harus mempertimbangkan tamu yang tak diundang yaitu bajak laut Big Mom. Ya, saya kira wajar jika Kaido dan Orochi saling berkoordinasi untuk lebih mewaspadai pergerakan aliansi. Faktanya dua sekutu tersebut masih belum mengetahui siapa saja yang terlibat dalam aliansi. Kaido masih fokus terhadap kelompok bajak laut yang masing-masing diwakili oleh Luffy dan Lau. Sedangkan Orochi lebih fokus kepada keluarga Kozuki. Ya, meskipun kelompok Nami sudah pernah masuk ke dalam kastil Orochi, namun Sang Shogun sendiri belum menyadari identitas mereka sebagai bajak laut. Di sini saya melihat adanya peran berbeda dalam menyikapi perlawanan pihak aliansi. Sebagai kelompok bajak laut,
Kaido sepertinya lebih prefer ke arah perlawanan aliansi yang datang dari unsur bajak laut. Sedangkan Orochi akan mengantisipasi pemberontakan dari para samurai. Bisa saja mungkin suku Ming juga masuk di dalamnya. Nah, berkaitan dengan penculikan anak buah Law, sudah wajar jika Kaido melalui Headlaner mencoba untuk melemahkan kekuatan aliansi. Ya, berharap saja Law tak akan terpancing oleh tipu daya Hawkins dan Drake. So, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Dari sudut pandang prajurit Kaido, kira-kira apa tujuan Hawkins dan Drake menangkap anak buah Law? Dilihat dari sudut pandang sebagai supernova. Ini adalah bagian yang menarik, karena sejauh ini peran supernova dalam cerita utama dibuat berdampingan dengan para kaisar dalam alur Yonko Saga ini. Nah, dalam kasus penculikan Beppo, selain daripada memenuhi tugas sebagai prajurit The Beast Pirates, pernahkah ada yang menyangka bahwa semua tindakan tersebut tercium maksud dan tujuan lain? Ya, bagi saya segala kemungkinannya masih bisa terjadi. Terlepas dari perannya sebagai headliner, Hawkins dan Drake juga menyandang status sebagai generasi terburuk. Ada pergerakan di antara mereka atau umumnya bagi para supernova yang akan menyembuhkan para Yonko. Sebelum memasuki Wano, ada nama Kid dan Urok yang masing-masing melakukan konfrontasi terhadap Kekaisaran Shanks dan Big Mom. Lalu disusul Luffy dan BG yang memporak-porandakan Totoland. Nah, masuknya Hawkins dan Drake ke dalam skuad Beast Pirate tentu akan menjadi perhatian tersendiri. Drake yang secara sukarela mengajukan diri untuk berpihak kepada Kaido, awalnya memang tak ada kecurigaan. Namun dalam chapter 929, ada dialog menarik datang dari Hawkins dan Drake. Menurut Hawkins, Drake sedang memburu sesuatu yang jauh lebih penting daripada misinya saat itu untuk menangkap penjual soba yang tak lain adalah Sanji. Apakah kecurigaan Hawkins terhadap Drake akhirnya menuntun mereka untuk saling membuat kongsi? Terlebih lagi ketika Pecuan tiba-tiba menghilang saat mereka berdua menyisir area pemandian umum. Karena sejatinya yang ditugaskan untuk memburu Sanji adalah Flying Fighter, yang di dalamnya tak ada nama Hawkins. So, saya kira ada suatu rencana khusus yang dibuat oleh Hawkins dan Drake. Jika memang mereka berencana untuk mengkhianati Kaido, maka bisa jadi mereka memancing Law untuk keluar dengan cara menangkap Beppo dan kemudian melakukan dialog dengan Law. Kenapa harus Law? Karena keberadaan Luffy yang tidak memungkinkan. Apalagi mereka belum secara penuh mengenal Kiemon yang sejauh ini berperan sebagai leader dalam urusan penyusunan rencana bagi pihak aliansi. Ya, itulah kira-kira pandangan saya terhadap maksud dan tujuan penculikan kru bajak laut Heart. Bisa jadi saat ini mereka dalam pengawasan Appo. So, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Well, kembali lagi pada situasi Law. Terlepas dari apa maksud dan tujuan musuh menahan anak buahnya, kira-kira apa yang akan Law lakukan untuk menyikapi peristiwa tersebut? Ada beberapa kemungkinannya. Yang pasti Law tak akan tinggal diam meskipun harus mengacaukan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Seperti halnya Luffy, ada sebuah kecenderungan para Klendi yang tak takut untuk mempertaruhkan nyawa mereka ketika dihadapkan pada situasi yang mempertimbangkan keselamatan rekannya, baik itu keluarga maupun nakamanya. Law yang selalu bergerak sesuai perhitungan bisa jadi akan berbuat nekat, seperti halnya saat berhadapan dengan Doflamingo. Namun begitu keberadaan Sanji di sini akan berperan penting untuk membantu Law. Berharap saja ketika Law mencoba untuk menyelamatkan nakamanya, dia tidak datang sendiri. Setidaknya Sanji harus menemaninya. Sejauh ini ketika cerita One Piece melibatkan Hawkins dan Drake, maka di situ akan ada Sanji dan Law. Semua itu terjadi selepas One Piece chapter 929. Apalagi Oda sudah memperkenalkan Osobamas atau Steel Black, yang mana ada korelasinya dengan tempat asal 4 karakter tersebut yaitu North Blue. Ya, sekali lagi terlepas dari maksud dan tujuan musuh menahan anak buah Law, besar kemungkinan seandainya Law bergerak untuk menyelamatkan nakamanya, maka potensi Sanji dan Law akan melawan Hawkins dan Drake semakin besar. Ya, saya kira itulah pembahasan untuk video kali ini. So, bagaimana menurut teman-teman sendiri? Apakah Law akan bergerak untuk menyelamatkan nakamanya? Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!